Cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang terbanyak di dunia. Dari data Asosiasi Fintech Indonesia, pertumbuhan pengguna internet ter-Indonesia adalah yang tercepat di dunia. Sayangnya ini dibarengi dengan banyaknya kasus kejahatan cyber. Peretasan informasi data pribadi sering berujung pada beragam kejahatan siber, mulai dari pemalsuan data untuk pinjaman online, kartu kredit, hingga penjualan database secara ilegal. Dampak yang ditimbulkan beragam, mulai dari dampak ringan seperti pesan singkat spam berupa iklan produk, hingga dampak serius seperti kiriman virus, peretasan informasi penting, pencemaran nama baik, bahkan penipuan yang dapat menimbulkan kerugian waktu dan biaya yang besar. Di sini saya mau jelaskan apa itu kejahatan siber. Kejahatan siber atau yang bisa disebut juga dengan cybercrime memiliki pengertian yaitu tindakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan pencurian, penipuan, penyebaran virus, bahkan tindakan kriminal lainnya yang merugikan secara finansial, sosial, bahkan psikologis. Kejahatan siber ini mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya yang pertama yaitu bersifat global dan sering dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara. Yang kedua yaitu tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat oleh banyak orang. Yang ketiga, pelaku kejahatan siber ini tidak mengenal usia dan bersifat universal. Yang keempat yaitu dapat merugikan kerugian secara material maupun non-material seperti uang, waktu, barang, bahkan kerahasiaan informasi pribadi. Jadi, yang pertama ada jenis-jenis kejahatan siber. Jenis-jenis kejahatan siber ada berbagai macam contohnya, seperti hacking, phishing, identity theft, serta online fraud. Jadi, contoh kejahatan hacking yaitu akses ilegal yang masuk ke sistem atau akun orang lain. Yang kedua ada phishing, yaitu contohnya seperti mencuri data pribadi, mencuri PIN, password, atau OTP. Yang ketiga ada identity theft, pencurian data pribadi secara digital. Jadi contohnya tuh seperti pelaku mencuri KTP ataupun data pribadi seseorang untuk pinjaman online tanpa izin. Kemudian yang keempat ada online fraud, penipuan jual beli online, seperti pelaku menawarkan barang dengan harga yang cukup murah tetapi barangnya tidak akan pernah dikirim. Kemudian ada faktor penyebab kejahatan siber. Yang pertama ada sistem keamanannya. Jadi masih banyak jaringan atau perangkat yang memiliki pertahanan minim yang mudah dijangkau oleh pelaku. Yang kedua ada kelalaian pengguna. Jadi kurangnya literasi digital yang membuat pengguna mudah ditipu phishing ataupun masih banyak pengguna yang menggunakan password cukup lemah. Yang ketiga ada kemudahan akses. Internet tanpa batas dapat memudahkan pelaku untuk menjangkau korban di mana saja. Yang keempat ada faktor sosial dan ekonomi. Jadi faktor sosial dan ekonomi itu masuknya ke dalam motivasi pelaku, kemudian ada faktor lingkungan juga, serta faktor psikologis. Selanjutnya ada cara mengatasi kejahatan cyber. Yang pertama, gunakan kata sandi kuat buat password unik kombinasi huruf, angka, dan simbol, serta ganti secara berkala. Yang kedua, aktifkan 2FA. Aktifkan autentikasi 2 faktor untuk lapisan keamanan ganda. Yang ketiga, update perangkat lunak. Selalu perbarui sistem, operasi, dan aplikasi untuk menutup celah keamanan. Yang keempat, waspada phishing. Jangan klik tautan atau mengunduh lampiran dari sumber tidak dikenal. Yang kelima, hindari wifi publik. Hindari transaksi perbankan menggunakan wifi publik, gunakan VPN jika perlu. Yang keenam, gunakan antivirus. Pasang software keamanan yang up to date. Dan yang terakhir, backup data. Lakukan percadangan data secara rutin. Ada 5 dampak dari cyber. Dampak yang pertama, itu ada uang melayang atau kerugian finansial. Contohnya, saldo rekening yang dikuras, bahkan penipuan belanja online. Dampak yang kedua, ada data pribadi yang disalahgunakan. Contohnya, pencuri cyber mengambil nama, NIK, atau KTP untuk meminjam uang di pinjaman online ilegal atau melakukan penipuan atas nama Anda. Dampak yang ketiga, ada layanan publik yang terhenti. Contohnya, jika rumah sakit diserang, jadwal operasi bisa saja tertunda.
serangan pada infrastruktur negara seperti pusat data nasional bisa melumpuhkan banyak layanan sekaligus. Dampak yang keempat, itu ada rasa takut menggunakan teknologi. Contohnya, masyarakat jadi tidak percaya pada sistem pembayaran atau aplikasi yang sebenarnya memudahkan hidup. Yang kelima, ada kesehatan mental yang terganggu. Contohnya, korban kejahatan cyber sering mengalami stres berat, kecemasan berlebih, hingga mengalami depresi. Nah, jadi kesimpulan kejahatan cyber adalah fenomena ini merupakan ancaman kriminalitas modern yang terus berevolusi seiring kemajuan teknologi, internet, dan komputer. Kejahatan ini tidak hanya menargetkan keuntungan finansial melalui pemasaran atau penipuan, tetapi juga berujung merusak infrastruktur digital, mencuri data pribadi, hingga melumpuhkan layanan publik. Dampaknya sangat luas, mulai dari ancaman terhadap kedaulatan negara dan kesehatan mental individu. Mengingat sifatnya yang sering kali transisional dan sulit dilacak, penanganannya membutuhkan kolaborasi kuat antara penguatan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga literasi digital agar tidak mudah terjebak modus seperti phishing.